Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatul Rizka, NIM A320190093. Saya di sini akan mempresentasikan artikel hasil observasi selama PLP 2 minggu kemarin. Judul yang saya ambil dalam artikel ini adalah meningkatkan motivasi belajar siswa selama pandemi COVID-19 dengan social learning theory. Pelajaran bahasa Inggris adalah pelajaran yang tidak disukai siswa. Hal ini dikarenakan siswa kurang memahami kosakata bahasa Inggris dan kurangnya minat siswa untuk mempelajarinya. Pada saat yang sama, bahasa Inggris merupakan mata pelajaran wajib yang harus dipelajari oleh siswa. Hal yang sama ditemukan di SMK Negeri 2 Ketapang. Menurut pengamatan saya, motivasi siswa untuk belajar bahasa Inggris masih belum maksimal. Terlebih pada masa pandemi COVID-19 ini yang membuat motivasi siswa menurun. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar dengan teori social learning. Penelitian ini menggunakan metode analisis melalui pendekatan kualitatif dan dilakukan di SMK Negeri 2 Ketapang dengan melibatkan siswa kelas 11 APAT. Pendahuluan, COVID-19 sudah menjadi pandemi dunia. Hal ini memaksa hampir semua sektor merubah pola aktivitasnya, termasuk sektor pendidikan. Selama pandemi ini belum berakhir dan situasi dinyatakan aman, pembelajaran dalam jaringan atau daring akan terus diberlakukan. Pada saat yang sama, pembelajaran online harus tetap dapat menjaga motivasi belajar dan mendorong siswa untuk tetap inovatif dalam memperoleh sumber-sumber pengetahuan sebanyak-banyaknya. Pembelajaran online ini juga dapat mengakibatkan pembelajaran yang menjenuhkan. Seorang siswa yang mengalami kejenuhan dalam belajar akan memperoleh ketidakmajuan dalam hasil belajar. Oleh karena itu, diperlukan motivasi untuk menggerakkan siswa agar semangat belajar sehingga dapat memiliki prestasi belajar. Motivasi belajar siswa yang rendah ini ditandai dengan semangat belajar siswa yang kurang, sebagian siswa mengantuk dan melamun saat pelajaran, tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru, tidak ulet dalam mengerjakan tugas, cepat bosan, cenderung diam dan tidak aktif, jarang bertanya, dan juga ketidaktertarikan dalam pelajaran bahasa Inggris. Penguasaan bahasa Inggris ini merupakan salah satu faktor penentu kualitas sumber daya manusia saat ini. Untuk mewujudkan hal ini, pemerintah membuat kebijakan dengan mewajibkan pengajaran bahasa Inggris. Kebijakan ini diberlakukan mulai dari tingkat menengah, SMP, dan SMA, hingga tingkat tinggi, yaitu universitas. Masuk ke metode penelitian. Jenis penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, yaitu penelitian kualitatif. Suatu data yang mengandung makna. Penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 11 APAT dan guru mata pelajaran bahasa Inggris. Tempat penelitian ini dilaksanakan di SMK Negeri 2 Ketapang, Kalimantan Barat pada bulan Februari 2021. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi. Dan teknik analisis data yang digunakan itu analisis data kualitatif yang bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh. Masuk ke bagian hasil penelitian. Konsep teori social learning
Yang pertama, itu konsep dasar pembelajaran berdasarkan teori ini adalah bahwa apa yang dipelajari seseorang terjadi melalui proses peniruan. Seseorang juga dapat mempelajari respon-respon baru dengan cara pengamatan terhadap perilaku contoh dari orang lain. Pada awalnya, motivasi belajar siswa ini berasal dari proses meniru. Guru berperan untuk ditiru dan memberikan beberapa contoh kepada siswa. Seperti yang tertuang dalam teori ini, motivasi siswa dapat ditingkatkan melalui proses peniruan, di mana anak menggunakan orang dewasa atau guru sebagai panutan. Yang kedua, meningkatkan motivasi belajar siswa. Motivasi dapat diartikan sebagai tujuan atau pendorong dengan tujuan sebenarnya yang menjadi daya tarik penggerak utama bagi seseorang dalam berupaya untuk mendapatkan atau mencapai apa yang diinginkannya, baik itu secara positif maupun negatif. Dorongan seseorang dalam belajar merupakan kekuatan mental untuk melakukan kegiatan dalam memenuhi segala harapan, dan dorongan inilah yang menjadi pencapaian tujuan tersebut. Dorongan belajar yang kuat akan menghasilkan suatu suasana belajar yang kondusif, sehingga proses belajar mengajar menjadi hal yang sangat menyenangkan. Ada beberapa penyebab lemahnya motivasi belajar siswa. Yang pertama, konsentrasi rusak karena bermain game atau handphone, tidak suka terhadap pelajaran yang diajarkan, merasa hal yang diajarkan bukan passionnya, mensugesti diri sendiri bahwa belajar itu membosankan, kurangnya perhatian orang tua di rumah. Yang ketiga, penerapan teori pembelajaran sosial untuk meningkatkan motivasi belajar. Terdapat 4 proses yang terlibat dalam pembelajaran sosial dari Bandura ini, yaitu perhatian atau attention, mengingat retention, produksi atau production, motivasi atau motivation. Beberapa cara untuk menerapkan teori pembelajaran sosial dari Albert Bandura ke dalam proses mengajar, yaitu menghubungkan pelajaran dengan pengalaman atau kehidupan siswa, memanfaatkan musik, menciptakan suasana yang menyenangkan, teknik penyajian materi yang berbeda, dan mengurangi materi yang tidak relevan. Kesimpulannya adalah, adanya pandemi COVID-19 ini mengharuskan semua kegiatan pembelajaran dilakukan secara online. Pada saat yang sama, pembelajaran online harus tetap dapat menjaga motivasi belajar dan mendorong untuk tetap inovatif. Berdasarkan hasil observasi mengenai motivasi belajar siswa SMK Negeri 2 Ketapang ini selama pandemi COVID-19, bahwa siswa mengalami kesulitan belajar dengan penyebab sebagai berikut: konsentrasi rusak karena bermain game atau handphone, tidak suka terhadap pelajaran yang diajarkan, merasa hal yang diajarkan bukan passionnya, mensugesti diri sendiri bahwa belajar itu membosankan, dan yang paling penting itu kurangnya perhatian dari orang tua. Belajar merupakan upaya seseorang untuk meningkatkan pengetahuan atau sikap seseorang. Belajar juga dapat membuat perilaku seseorang menjadi lebih baik. Cara paling menarik untuk memotivasi diri sendiri adalah, jika kita telah mencapai hasil yang baik karena kerja keras, maka berikan diri kita hadiah. Ini akan memotivasi kita untuk mencapai hasil yang baik untuk masa depan. Hadiah yang kita berikan untuk diri kita sendiri itu tidak perlu bagus. Selama kita membeli apa yang kita inginkan, kita bisa merangsang minat kita untuk belajar lebih banyak. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.